Hai semuanya, selamat datang kembali di video aku. Kalau sebelum-sebelumnya aku udah ngebahas gimana caranya ganti visa au pair menjadi visa partner. Hari ini aku bakal share apa yang akan kalian lakukan setelah visa partner kalian diterima. Setelah visa partner kalian diterima, kemungkinan kalian bakal dapat surat yang menyatakan, "Hey, kamu wajib untuk melakukan inburgering yang sama." Oke, apa sih inburgering eksama itu? Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, inburgering eksama itu adalah ujian integrasi. Nah, kalau, kita cari di KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, inburgering atau integrasi adalah baruan hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat atau berpadu. Singkatnya integrasi itu adalah usaha kita supaya membaur dengan, warga negara Belanda gitu. Gampangnya ujian supaya membaur dengan masyarakat Belanda gitu. Jadi kita tahu budayanya. Nah, langsung aja kita bahas. Oke, yang pertama nggak semua, wajib melakukan inburgering yang sama. Kebetulan di kasus ini aku wajib melakukan inburgering yang sama. Oke, pertama visa diterima, visa partner atau visa MVV partner tadi diterima, kemudian kita dapat surat dari Duo. Kita yang pasti udah punya BSN. BSN itu kayak nomor ID kayak di Indonesia, baru ada residence permit yang dan kita juga terdaftar di municipality. Nah, resident permit itu kalau di Indonesia kayak KTP ya. Terus, municipality itu mungkin kalau di Indonesia seperti kelurahan gitu. Jadi, visa keluar, dapat surat dari Duo, di mana kita punya BSN, terus kita ada resident permit, dan juga terdaftar di kelurahan tempat kita tinggal, gitu. Proses inburgering ini gimana sih? Oke, selanjutnya, setelah dapat surat, selanjutnya kita akan ada yang namanya broad intake dan PIP. Broad intake itu maksudnya gimana? Broad intake itu ibaratnya kayak interview sama staf khusus sosial. Oke, nah, apa sih yang ditanyakan waktu interview? Kalau pengalaman aku ditanya dulu, lulusan apa, pendidikannya apa, sebelumnya apa di Belanda, sebelumnya lakuin apa di Belanda, seperti itu. Terus rencana aku ke depannya sebenarnya seperti apa, pengalaman pekerjaan aku apa, saat ini aku sibuk apa. Kemudian, kalau nggak salah juga ada tes matematika, tes kemampuan belajar, dan tes komputer, gitu. Setelah, broad intake itu keluar atau interview itu keluar hasilnya, dari situ kita akan ngebuat PIP. PIP itu kayak rencana kita untuk inburgering itu seperti apa, singkatnya gitu. Nah, PIP aku keluar tahun 2002 ya, Desember tahun 2002. Hasilnya itu aku dapat B1 track atau trayek atau Brute, B1 Brute. Oh ya, for your information ya, untuk, trayek inburgering ini beda-beda ya, setiap orang beda-beda. Singkatnya ada yang namanya B1 track atau trayect, ada yang education track, ada yang self-reliance track. Nah, B1 track itu ya yang dikhususkan untuk, kita-kita yang rencananya akan kerja di masa depan gitu. Education track ini biasanya buat kaum muda-mudi nih yang fokusnya sebenarnya, bakal studi di masa depan gitu. Dan yang di self-reliance sebenarnya dia diwajibkan untuk ujian B1, tapi, karena satu dan lain hal tidak mampu atau tidak mumpuni untuk menyelesaikan B1 itu, maka, dikasih kemudahan ya jadi A1. Ini berdasarkan, website Duo ya. Berdasarkan website inburger.nl ya. Nah, gimana sih proses inburgering exam itu sendiri? Oke, seperti yang udah aku jelasin tadi, mmm, karena PIP itu beda-beda atau plan-nya setiap individu itu beda-beda, jadi nggak bisa disamaratakan ya. Yang bakal aku share di sini adalah pengalaman aku gitu.
Jadi, aku dapat B1 trayek, udah jelas nih trayeknya apa yang bakal kita lakukan. Aku dikabari atau dikasih tahu, "Oke, kamu selama 3 tahun, kamu harus menyelesaikan ujian ini." Ujian, oke, kita buat jamak ya, berjamah. Berjamak nggak sih itu? Plural. Jadi ujian-ujian ini, nggak satu. Ada yang, ujian yang harus kita lakukan adalah kemampuan bahasa Belanda. Kemampuan bahasa Belanda ini bercabang ya, seperti pada umumnya kemampuan bahasa menulis, membaca, mendengar, dan berbicara. Oke, itu udah 4 ya. Lalu ada KNM. KNM itu apa? KNM itu Kennis Nederlands Maatschappij, atau yang simpelnya kita bisa bilang kemampuan, ilmu tentang, budaya Belanda gitu. Contohnya, gimana kita berperilaku waktu diundang, ulang tahun orang Belanda. Budaya ulang tahun orang Belanda gimana? Budaya kerjanya orang Belanda gimana? Budaya sosialisasi orang Belanda bagaimana? Budaya, cari rumah kontrakan di Belanda gimana? Karena emang di Belanda itu terstruktur itu teman-teman, gitu. Itu KNM. Lalu aku juga diwajibkan untuk melakukan, MAP. MAP, dan PVT. MAP itu kalau kalau yang tadi 5 tadi ya, 5 tadi itu harus, Staatsexamen atau National Exam. Yang 2 ini, MAP dan PVT. MAP itu Modul Arbeid Maatschappij, no sorry, Modul Arbeid Markt en Participatie. Itu kayak workshop yang disiapkan untuk kita-kita ini belajar gimana sih caranya, cari kerjaan gitu di Belanda. Gimana sih caranya untuk nulis, solisitasi, lamaran pekerjaan gitu-gitu, berhubungan dengan, pekerjaan. Dan PVT ini juga sebenarnya, PVT ini kayak magang sih kalau aku nggak salah ya, karena aku nggak diwajibkan waktu itu. PVT ini kalau nggak salah aku disuruh berapa jam, nggak inget, sorry. Pokoknya diwajibkan untuk kayak, sukarelawan gitu kerja di suatu instansi gitu, gimana gitu. Yang kayak, "Oke, kamu udah ngerasain nih kerja di Belanda gimana?" Kebetulan aku udah punya pekerjaan, jadi aku nggak diwajibkan melakukan itu. Udah dapat, pengecualian ya. Oke, sampai di situ. Sorry ya, kayaknya aku ngomongnya kecepatan ya. Oh ya, mmm, kita bakal dikasih waktu selama 3 tahun untuk nyelesain, inburgering examen ini. Jadi nggak yang kayak tiba-tiba, "Oh iya, ini plan kamu ya, kamu harus nyelesain ujian-ujian ini selama 1 tahun." Enggak, jangan jangan takut, kita dikasih waktu selama 3 tahun untuk nyelesain, inburgering ini. Nah, saat, saat PIP tadi itu ya, balik ke PIP tadi, itu juga bakal ditentuin kalau, kita bisa bisa cari sekolah sendiri, sekolah bahasa sendiri, atau dibantu dari, kelurahan. Nah, kondisinya ini juga beda-beda ya. Ada yang emang dibantu untuk cari sekolah dari kelurahan dan dibiayain dari kelurahan, ada yang disuruh bayar sendiri. Hasil intake aku disuruh bayar sendiri gitu. Dan kalau kalian cari sekolah bahasa di manapun di Belanda itu mahal sekali teman-teman. Tapi anyway, jadi aku harus bayar, sekolah bahasa sendiri, ya, atau suami aku yang bayar sih sebenarnya. Dan itu bebas pilihnya di mana, tapi yang jelas harus level B1 ya. Nah, karena seperti itu, aku juga, sambil kerja ya saat itu. Jadi aku cari-cari sekolah yang emang lokasinya di mana aku tinggal dulu, gitu. Nah, aku singkat cerita belajar bahasa Belanda level B1 8 bulan, dan itu udah kelar ujian bahasa Belanda B1-nya. Kemudian, ada KNM-nya juga udah selesai. Ada 2 lagi nih, yaitu MAP dan PVT tadi. Karena PVT aku dapat,
pengecualian ya, exemption, jadi cuma ada maaf. Nah, udah hampir akhir tahun 2024 ya? Berarti udah 1 tahun, ya hampir 2 tahun ya, 1 tahun 8 bulan atau 9 bulan, nggak ada dapat kabar-kabar gitu, bukan, 1 tahun 6 bulan setelah, PIP aku keluar itu, aku nggak denger kabar kapan aku harus ngelakuin MAP itu. Padahal aku udah chat-chat coach aku, ya coach, kayak apa ya, kayak, ya coach ya, yang harusnya ngebimbing aku gimana sih prosesnya ini, inburgering ini. Aku nggak dapat kabar sama sekali hampir sampai 1 tahun 1,5 tahun ya. Kenapa? Ternyata mereka salah ngejadwal, jadi makanya aku, yang harusnya kurang dari 1 tahun bisa selesaiin inburgering itu harus menyelesaikannya selama 1 tahun 9 bulan. Tapi aku jujur, goal aku setelah tahu, oke aku wajib melakukan inburgering examen, aku harus cepat-cepat nyelesain itu karena apa? Karena kalau kita telat nyelesain ujian ini, kita bakal didenda. Dan dendanya teman-teman itu nggak sedikit ya. Yang aku lihat dendanya itu adalah 1.000 euro plus, dengar-dengar kalau di total-total bisa 1.350 euro dendanya. Itu kalian kalikan aja sama uang rupiah kita berapa. Banyak ya teman-teman. Jadi makanya waktu aku dapat hasil, oke ini harus selesaiin inburgering ini, aku udah bertekad, aku mau nyelesain inburgering ini selama setahun, gitu. Terus staffnya itu bilang kayak, aduh ini kamu berambisius sekali ya menyelesaikannya dalam setahun gitu, kayaknya nggak bisa deh gitu. Tapi teman-teman, bisa, beneran bisa. Meskipun orang bilang nggak bisa, tapi kalau kalian yakin sama diri kalian, bisa teman-teman. 1 tahun, aku bener-bener selesai 1 tahun. Kalau misalnya tanpa kesalahan dari pihak IABS yang bersangkutan, aku selesai dalam 1 tahun. Tapi ya dalam waktu kurang dari 3 tahun, aku bisa nyelesain ini teman-teman. Gimana caranya aku bisa nyelesain, inburgering examen ini, aku bakal buat video terpisah untuk share tips ini buat kalian semua yang juga, lagi diwajibkan untuk melakukan inburgering examen. Kalau aku bisa, pasti kalian juga bisa, oke? Kalau kalian penasaran sama, gimana caranya aku, selesaiin inburgering ini kurang dari 1 tahun, itu kurang setahun nggak sih? Ya kalau dihitung-hitung kurang dari setahun lah ya. Ditunggu ya video aku selanjutnya, oke? Dan kalau menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa di-like, subscribe, and di-share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dah. Dari staff yang ngewajibin ngewajib stay tune ya. Jangan, kalau kalian, ngomong apa sih aku tadi?